Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh mahasiswa semester reguler A ya dan reguler B. Oke, baik, pada pertemuan yang ketiga kita lanjutkan kembali materi kita adalah argumen dan pernyataan. Ya. Nanti kita bahas tentang apa itu variabel dan konstanta, kemudian proporsional. Bersama dengan Ibu Yumira Simamora kembali. Oke, kita awali dari argumen ya. Apa itu argumen? Nah, kegiatan penalaran dilambangkan dengan sesuatu yang disebut argumen. Setiap argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan tertentu dan pernyataan lain yang dapat mengikutinya secara logis ya. Pernyataan-pernyataan tertentu itu disebut dengan premis, sedangkan pernyataan lain disebut dengan konklusi. Dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah silogisme. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Maka berdasarkan penjelasan singkat tadi, kita bisa simpulkan argumen adalah kumpulan pernyataan baik tunggal maupun majemuk, di mana pernyataan-pernyataan sebelumnya disebut premis-premis dan pernyataan terakhir disebut konklusi atau kesimpulan dari argumen. Nah, ada suatu argumen yang secara logis kuat, tetapi ada juga yang tidak. Argumen terdiri dari proposisi atomik yang dirangkai dengan logical connectives membentuk proposisi majemuk ya. Nah, ini ada dua jenis proposisi. Yang pertama proposisi atomik, yang kedua proposisi majemuk. Kita ambil contoh satu yang untuk argumen logis ya. Pernyataan yang pertama, jika harga gula naik, maka pabrik gula akan senang ya. Berarti ada dua kalimat di sini ya. Kemudian yang kedua, jika pabrik gula senang, maka petani tebu akan senang. Pernyataan yang kedua. Nah, jika kita simpulkan dari pernyataan 1 dan 2, jika harga gula naik, maka petani tebu senang. Ya, maka petani tebu senang. Berarti pernyataan 1 dan 2 disebut premis-premis dari suatu argumen, dan pernyataan 3 berisi kesimpulan atau konklusi. Jadi, kita nyatakan jika suatu argumen memiliki premis yang benar, ya tadi yang pertama benar, yang kedua juga benar, maka kesimpulannya juga harus benar dari contoh satu ini. Ya. Kemudian contoh yang kedua, program komputer ini memiliki bug atau masukannya salah. Ya, ini juga dihubungkan dengan kata atau. Kemudian pernyataan yang kedua, masukannya tidak salah. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 bisa kita simpulkan program komputer ini memiliki bug. Ya, simpulannya. Contoh 3, pernyataan 1. Jika lampu lalu lintas menyala merah, maka semua kendaraan berhenti. Pernyataan yang benar ya. Lampu lalu lintas menyala merah. Pernyataan yang kedua. Maka kesimpulannya semua kendaraan berhenti. Dari yang 1, 2. Oke, contoh 4. Jika saya makan, maka saya kenyang. Saya tidak makan. Dengan demikian, saya tidak kenyang. Pernyataan 1, coba lihat kembali. Jika saya makan, maka saya kenyang. Itu benar ya. Kemudian ada pernyataan yang kedua, saya tidak makan. Nah, kalau saya tidak makan berarti saya tidak kenyang. Oke, contoh 4. Kemudian, logika proposisi ini kita kembali ke
yang sudah kita bahas sebelumnya, cuman ini terkaitkan dengan proposisinya. Logika pernyataan majemuk ya, majemuk itu pernyataan yang lebih dari satu yang disusun dari pernyataan-pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan penghubung boolean connectives ya. Ini ada dua tokoh-tokohnya, Chrysippus of Soli, kemudian George Bull ya. Ini tahun 1815 1864 si George-nya, ini Chrysippusnya 281 biji sebelum Masehi ya. Beberapa aplikasinya dalam ilmu komputer, ini perancang sirkuit elektronik digital, menyatakan kondisi, query atau basis data, dan program pencari, search engine. Ya, ini dua tokoh tentang logika proposisi. Kemudian apa itu proposisi? Adalah suatu kalimat sentensi yang memiliki nilai kebenaran, truth atau value, benar ya. Kalau benar dengan notasi T sesuai dengan istilah bahasa Inggrisnya tadi ya, true, atau nilai kebenaran salah, false, dengan notasi F, itu tadi proposisi ya, memiliki nilai kebenaran atau nilai kebenaran salah, tetapi tidak kedua-duanya. Namun demikian, kadang kita tidak tahu nilai kebenarannya karena kasusnya tergantung situasi. Dalam kasus ini kita harus menggunakan asumsi. Pertanyaan yang kedua. Nah, perhatikan beberapa contoh yang berikut. 6 adalah bilangan genap. Benar atau salah? Nah, X tambah 3 sama dengan 8. Benar atau salah? Tidak bisa kita nyatakan benar salah. Tergantung asumsinya ya. Kalau X-nya kita buat 2, maka ini menjadi pernyataan yang salah. Kalau X-nya kita buat 5, ini menjadi pernyataan yang benar. Yang berarti tidak bisa dinyatakan benar ya, tidak kita lingkari. Kemudian yang C, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Benar atau salah? Ya, ini bisa kita nyatakan benar atau salah. Yang D, 12 lebih besar dari 19. Salah ya. Jadi kita lingkari. Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama. Ya, benar. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Nah, ini juga bisa kita nyatakan benar atau salahnya. Kemarin hari hujan. Kemarin hari hujan. Ini gimana? Kemarin hari hujan. Kita lingkari nih, lingkari. Yang H, kehidupan hanya ada di planet bumi. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Ya, itu udah jelas ya, benar. Kemarin hari hujan. Benar atau salah? Ya, ini kita lingkari. Kemudian yang I, 1 tambah 2. Nah, ini enggak jelas ya. 1 tambah 2-nya itu enggak ada nilainya, hanya sebuah. Ya, hanya seperti itu aja. Yang J, siapkan kata ujian sekarang. Ini juga. Yang K, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Setiap X dan Y bilangan real. Ya. Oke. Jadi ada berapa nih? Ada 7 ya yang kita lingkari. 7 ini adalah merupakan proposisi. Oke. Terus selanjutnya nih lanjutannya. Hari ini hujan, situasinya diberitahukan hari ini, ya. Nah, kembali ke konsep yang tadi, berarti yang ini tadi kan kemarin hari hujan, ya, situasinya dikasih tahu. Berarti ini juga proposisi. Kemudian yang K ini coba perhatikan X tambah Y sama dengan Y tambah X. X dan Y-nya dikasih tahu bilangan real. Maka ini juga bisa kita sebagai proposisi. Terus, nah ini penguatannya yang tadi ya. Hari ini hujan. Ini merupakan proposisi karena situasinya diberitahukan. Yang bukan proposisi, nah inilah beberapa contohnya. Siapa itu? Pertanyaan ya. La. Kata-kata tak bermakna. Lakukan saja perintah. 1 tambah 2 ekspresi tanpa nilai benar atau salah. Oke. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir, konstanta dan variabel proposisi. Variabel proposisi
Apa itu variabel, apa itu konstanta. Nah, ini langsung to the point saja kita. Dari contoh yang sudah Ibu berikan, contoh misalkan variabel ya. Variabel itu tidak beda dengan pembelajaran waktu di SMP ya. Ada variabel, ada konstanta. Variabel itu kita nyatakan dengan konsep sebuah huruf ya. Misalnya pernyataan satu tadi, harga gula naik, itu nyatakan sebagai A. Kemudian B, pabrik gula senang, itu juga B. Kemudian C, petani tebu senang, ya. Maka bisa kita buat contoh yang pertamanya, jika A maka B, ya. Jika B maka C, jika A maka C. Berarti variabel itu adalah notasi simbol, ganti dengan huruf A, B, C dan seterusnya. Kemudian konstanta itu adalah apa? Konstantanya juga kita ganti tetapi dengan notasi T atau F ya untuk proposisi. Kalau proposisi tadi sudah jelas bisa kita nyatakan dia benar atau salah. Nah, jadi kalau sudah misalnya pernyataan yang pertama maka kamu nyatakanlah sebagai huruf A atau B atau C. Kemudian simpulkan apakah pernyataan itu benar dengan notasi T, kemudian pernyataannya salah dengan notasi F. Ya. Yakni proposisi atomik dan proposisi menjemuk yang tadi sudah kita ini. Nah, contohnya seperti ini. Andi kaya raya. Nah, itu kamu nyatakan A. Antin hidup bahagia, itu nyatakan sebagai B. Nah, itu untuk yang atomik, yang tunggal ya kalimatnya. Kemudian kalau menjemuk kalimatnya lebih dari satu. Andi kaya raya dan hidup bahagia. Berarti A dan B. Ya. Oke, itu penjelasan kita tentang logika tadi ya. Apa namanya? Yang paling utamanya menentukan proposisi lebih kita kaji ulang, kemudian variabel dan konstanta. Baik, itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Mahasiswa-mahasiswi Ibu, salam semangat. Kita tutup. Nasominallahi wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.